Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak masih ada kesempatan untuk berjumpa lagi. Kali ini kita akan melanjutkan lagi tentang aritmetika sosial yang mana telah kita bahas di video sebelumnya, yaitu jual beli, kemudian bunga tunggal, dan diskon. Nah, untuk kali ini kita akan membahas bruto neto tara dan pajak. Baik, sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti subpokok bahasan atau pokok bahasan selanjutnya. Baiklah anak-anak, kita mulai pembahasan kita kali ini, yaitu bruto atau bisa disingkat dengan B, neto N, tara T. Coba diingat-ingat anak-anak, pernahkah kalian mendengar istilah-istilah tersebut? Ya, mungkin belum pernah mendengar, tapi pernah membaca. Jadi di beberapa kemasan, misalkan kemasan beras, kemasan susu, kemasan biskuit, atau kemasan-kemasan yang lain, kalian pernah membaca, misalkan ada tulisan bruto, neto, kemudian pada kemasan susu ada tulisan berat bersih. Demikian juga pada kemasan biskuit. Di situ tertulis berat bersih. Nah, akan kita bahas secara detail. Di sini sebagai contoh kita ambil kemasan beras ya, satu karung beras di sini tertulis bruto 15 kg, neto 14,99 kg. Nah, untuk satu karung ini yang terdiri atas beras dan karung itu disebut sebagai bruto. Nah, sekarang kalau karung ini kita buka, kemasan ini kita buka, maka tampak di sini beras dan karung. Beras itu merupakan neto atau berat bersih dan karungnya itu adalah tara. Sekarang anak-anak kalau bruto diketahui, neto diketahui, maka untuk mencari taranya bagaimana? Ya, yaitu bruto dikurangi neto. Sekarang kita buat catatan. B itu adalah singkatan dari bruto atau berat kotor, N neto atau berat bersih. Untuk tara, jika disajikan dalam bentuk persen, maka ada istilah persen tara yang bisa disingkat dengan PT, yaitu tara dalam persen. Di sini persennya terhadap bruto. Bruto itu adalah berat awal anak-anak atau berat mula-mula. Kemudian jika T adalah tara, maka dapat dicari dengan ini ya, bruto min neto, atau jika tara itu disajikan dalam persen, maka dapat dicari dengan persen tara kali bruto atau berat awal gitu ya. Kemudian untuk mencari persen tara itu adalah tara dibagi berat awal, di sini adalah bruto kali 100%. Bruto atau berat awal di sini memiliki persentase 100%, sehingga persen tara sama dengan persen bruto dikurangi persen neto atau 100% dikurangi persen neto. Paham anak-anak? Jika kalian paham, mungkin tidak perlu menghafalkan rumus ya. Jadi karena rumusnya begitu banyak, kalau kalian memahami alur mendapatkan rumus, maka kalian tidak perlu menghafalkan. Baik, kita lanjutkan. Contoh yang kedua. Ade membeli biskuit. Pada bungkusnya tertulis neto 49 gram. Setelah ditimbang, berat seluruhnya 50 gram. Berapa persen bungkus biskuit tersebut? Nah, kalau persen bungkus itu adalah tara ya, persen tara. Baik, alternatif penyelesaiannya di sini diketahui neto 49 gram, bruto 50 gram, ditanyakan persen tara. Di sini tara bisa kita cari dengan bruto min neto ya, karena persen tara itu tara per
bruto dikali 100%. Jadi kita cari dulu taranya anak-anak, yaitu 50 dikurangi 49 gram diperoleh 1 gram. Nah, persen tara itu adalah tara per bruto kali 100%, sehingga kita peroleh 1/50 kali 100%. Kita sederhanakan 100 dan 50 di sini diperoleh 2, sehingga kita peroleh 2%. Atau dapat disimpulkan persen bungkus biskuit tersebut adalah 2%. Paham ya? Baik, kita lanjut yang ketiga. Pada sebuah kaleng susu tertulis persen tara 12,5% dan neto 875 gram. Berapakah bruto sebuah kaleng tersebut? Di sini bruto ya. Bruto itu adalah berat awal anak-anak. Kalau mencari berat awal itu akan lebih mudah dengan menggunakan perbandingan. Baik, kita tulis dulu di sini. Diketahui persen tara 12,5%, neto 875 gram. Nah, bruto di sini dengan cara seperti pada diskon, yaitu berlaku perbandingan senilai, akan lebih mudah jika kita akan mencari harga sebelum diskon atau harga awal. Demikian juga pada bruto. Untuk mencari besar bruto atau berat awal, kita juga akan lebih mudah dengan menggunakan perbandingan. Seperti apa? Kita ingat dulu ya. Pada diskon itu kita punya perbandingan persen harga belum diskon banding persen harga telah diskon sama dengan harga belum diskon per harga telah diskon. Persentase harga dan harganya yang bersesuaian itu adalah sama. Demikian juga pada bruto, neto, dan tara. Di sini berlaku persen bruto banding persen neto sama dengan bruto banding neto. Nah, ini tugas kalian untuk membuktikan berlaku seperti ini. Baik, kita kerjakan dengan menggunakan perbandingan untuk mencari bruto. Di sini persen bruto banding persen neto sama dengan bruto banding neto. Kita ingat lagi bahwa neto adalah bruto min tara, ya. Maka persen neto sama dengan persen bruto min persen tara. Kita ganti di sini persen bruto atau persentase awal berat awal itu adalah 100%. Sehingga kita gantikan dengan 100%. Kemudian di sini persen neto itu adalah 100 dikurangi persen bruto dikurangi persen tara. Sama dengan bruto per 875. Kemudian ya kita sederhanakan ini ya, dengan menggunakan perkalian silang kita peroleh bruto sama dengan 87.500 per 87,5. Agar mudah diapakan ini nak? Dikali 10. Kalau kali 10 berarti tambah 0 di sini. Nah, untuk yang penyebutnya itu hilang komanya. Sehingga kita peroleh 875 dibagi 875 itu adalah 1. Sehingga kita peroleh bruto adalah 1000. Bisa disimpulkan bruto tiap kaleng susu tersebut adalah 1000 gram atau kalau dimintanya satuan kilogram berarti 1 kilogram. Nah, sekarang kita masuk pada pajak. Apa anak-anak pajak itu? Pernahkah kalian mendengar istilah itu? Pasti pernah ya. Jadi mungkin orang tua pernah melakukan pajak kendaraan bermotor, atau pajak bumi dan bangunan, atau mungkin pajak-pajak yang lain. Apa sebenarnya pajak itu? Ya, pajak itu adalah sejumlah uang yang harus kita setorkan ke kas negara. Nah, di sini kita akan membicarakan atau membahas tentang pajak yang berhubungan dengan jual beli. Baik, kita mulai. A. Pajak pertambahan nilai atau PPN.
adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besar PPN atau pajak pertambahan nilai adalah 10% dari harga jual. Untuk hitung-hitungannya, baik kita masuk pada contoh soal. Harga suatu barang adalah Rp200.000. Di sini belum pajak. Barang tersebut dibeli oleh seseorang dengan pajak pertambahan nilai atau PPN 10%. Berapa besar uang yang harus dibayarkan oleh pembeli? Berarti di sini termasuk pajak. Baik, alternatif penyelesaiannya, uang yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah berapa di sini? 100% ditambah 10% kali 200%. 100% itu dari mana? Yaitu persen sebelum kena pajak. Ini ya. Ini adalah 100%. Kemudian di sini 10% itu adalah persen pajak, yaitu 10%. Berapa persen berarti uang yang harus kita bayarkan? Ya berarti 100% ditambah 10%, yaitu ini ya, persentase setelah kena pajak. Ini sebelum, ini belum gitu ya. Misalkan belum pajak, ini telah pajak. Misalkan gitu. Sama dengan 110%. Nah, diperolehlah. Sehingga kita peroleh 100 tambah 10 adalah 110% kali 200.000. Sama dengan 220.000. Paham ya? Baik, sekarang kita lanjutkan pajak yang berikutnya yaitu UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Besar pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset atau uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa 1 hari, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Nah, sebagai contohnya di sini, Pak Agus menjual bakso setiap hari sebanyak 1.000 mangkok dengan harga per mangkok adalah Rp10.000. Dan Pak Agus memberikan diskon 10% setiap mangkoknya. Berapa pajak UMKM yang harus dibayar Pak Agus dalam 1 bulan? Di sini kita lihat alternatif penyelesaiannya adalah kita lihat omset seluruh pendapatan dalam 1 hari itu adalah 1.000 mangkok dikalikan Rp10.000 dikalikan karena mendapatkan diskon berapa ini? 10%, maka 100 dikurangi 10%. Ya. Maksudnya apa di sini? Yaitu ini adalah harga telah persentase ya, persentase telah diskon gitu ya. Jadi di sini kita peroleh 1.000 kali 900 ini ya. Ini harga telah diskon itu sekian ya. Harga telah diskon itu adalah ini harga telah diskon itu sama dengan persentase telah diskon dikalikan dengan harga belum diskon. Harga belum diskonnya berapa? Adalah 10.000. Ya, di sini adalah harga 10.000 ini adalah harga belum diskon. Kemudian kita peroleh 9 juta. Kemudian untuk omset 1 bulannya berapa? Ya 9 juta kali 30. Sehingga kita peroleh 270 juta. Nah, pajak UMKM-nya berapa? Di sini sudah di ini ya, kita tadi sudah tahu bahwa pajak UMKM adalah 1%, maka pajak UMKM-nya sebesar omset 1 bulan
dikali tarif pajak atau berapa ini? 270 juta kali 1%, yaitu 2.700.000 rupiah. Ini adalah pajak yang harus dibayarkan. Paham ya, anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Oke, radang senane kok blank jan laning ra iso ngomong. Gur ngono kok le. Aduh. 4. Oke, paham ya anak-anak? Baiklah, untuk pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Insya Allah kita jumpa lagi pada video berikutnya tentang sudut dan garis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.